Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai membahas topik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan peserta diskusi kita pada hari ini, yaitu saya sendiri, Adlia Munandar, dan ada Thalia Wijaya, dan juga Aulia Uluful. Baik, pada topik hari ini, kita akan membahas mengenai kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ialah sebuah konsep pendidikan yang menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel dan relevan dengan kebutuhan siswa, serta mendorong siswa untuk menjadi siswa yang berkreativitas, berinovasi, dan memiliki keberanian dalam berpikir. Baik, sebelumnya kita dengarkan dulu pendapat dari Thalia Wijaya. Bagaimanakah menurut Thalia mengenai kurikulum merdeka ini? Dipersilahkan kepada Thalia Wijaya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi menurut saya ini kurikulum merdeka itu dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk lebih kreatif dalam mengajar dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswanya. Nah, dengan kurikulum merdeka ini, guru dapat memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswanya. Guru-guru dapat menggunakan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. Nah, memungkinkan mereka untuk menyesuaikan metode pendekatan, metode pembelajaran yang sesuai dengan siswanya dengan cara yang paling efektif. Itu pendapat saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Thalia Wijaya. Bagaimana dengan Aulia Uluful? Apakah setuju dengan pendapat yang diutarakan oleh Thalia Wijaya ataukah ingin menyanggahnya atau memiliki pendapat lain? Silahkan, Aulia Uluful. Saya memiliki pendapat lain berbeda dengan Thalia Wijaya. Menurut saya, kurikulum merdeka itu terlalu banyak memberikan kebebasan kepada guru dalam menentukan perangkat ajar tanpa panduan yang jelas, sehingga menyebabkan variasi yang besar dalam kualitas pendidikan. Dan juga tanpa panduan yang cukup jelas ini, terjadinya resiko sehingga standar pendidikan menjadi tidak konsisten, yang dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam pembelajaran siswa. Itulah pendapat saya, moderator. Saya kembalikan kepada Anda. Oke, baik. Terima kasih kepada Thalia dan Aulia. Tapi kalau menurut saya pribadi, kurikulum merdeka ini justru mereka memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kalau dikelola dengan baik dan didukung oleh sumber daya dan juga pelatihan yang memadai. Misalnya untuk melihat potensi kurikulum merdeka ini dan untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, kita bisa memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para siswa atau yang sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa ini. Dan juga bisa juga diberikan pelatihan kepada guru supaya bisa mengimplementasikan kurikulum yang lebih efektif lagi. Kalau itu menurut pendapat saya pribadi. Bagaimana dengan Thalia Wijaya? Apakah menyetujui pernyataan yang saya ungkapkan ataukah ingin mengutarakan pendapat yang lain? Dipersilahkan. Menurut saya, di samping itu, kita dapat melihat kurikulum merdeka sebagai langkah positif untuk menuju pendekatan pembelajaran yang lebih kontekstual dan relevan. Nah, kurikulum merdeka bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pembelajaran di kelas dengan realitas di luar sekolah. Dengan menekankan pada kontekstualisasi materi pembelajaran, kita dapat berarti bahwa materi yang diajarkan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga ini dapat membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan minat mereka pada materi pembelajaran yang akan diajarkan. Oke, baik. Terima kasih, Thalia. Bagaimana dengan Aulia Uluful? Apakah memiliki tanggapan lain terhadap pernyataan yang diungkapkan oleh saya dan Thalia Wijaya? Dipersilahkan. Saya memiliki pendapat yang berbeda. Menurut saya,
Di dalam kurikulum Merdeka itu beban administrasi yang diberikan kepada guru terlalu tinggi, mengakibatkan guru tertekan dan kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas pengajaran mereka. Hal ini dapat terjadi karena guru perlu merancang dan menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan juga, jika hal tersebut tidak didukung dengan sumber daya yang memadai atau pelatihan yang cukup, guru akan kesulitan dalam menggunakan atau mengaplikasikan kurikulum Merdeka tersebut. Itulah pendapat saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Thalia dan Ruful. Kalau menurut saya pribadi, kurikulum Merdeka ini mereka bisa perlu adanya penyelarasan yang tepat dan yang cermat kalau kita ingin menetapkan kurikulum Merdeka di suatu sekolah supaya mendapatkan hasil yang diinginkan dengan cara kita memanfaatkan semua pemangku kepentingan pendidikan seperti pemerintahan, sekolah, guru, orang tua, dan siswanya juga termasuk. Dan sangat penting untuk menerapkan kurikulum Merdeka yang sukses. Nah, selain itu kita juga perlu memastikan ini bahwa apakah kurikulum Merdeka itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, dan apakah ia mencapai hasil yang diinginkan atau tidak. Kalau itu pernyataan dari saya. Lantas bagaimana dengan Thalia Wijaya? Apakah menyetujui apa yang saya ungkapkan tadi ataukah ingin mengutarakan pendapat lain? Dipersilahkan. Baik. Selain itu, pemberdayaan guru dalam merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar siswa. Nah, dengan memberikan kewenangan kepada guru untuk merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, kita dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa ini. Nah, guru ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan bagi siswa mereka, ya, di mana dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam proses pembelajarannya. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Thalia Wijaya. Jadi kesimpulannya Thalia mengatakan bahwa harus berpusat kepada siswa. Mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Bagaimana dengan Aulia Uluful? Apakah ingin menyanggah pernyataan yang diungkapkan oleh Thalia Wijaya? Ataukah ingin menyanggah pernyataan saya? Dipersilahkan kepada Aulia. Saya ingin menyanggah sedikit moderator, yaitu jika dalam kurikulum Merdeka itu kurangnya pedoman yang jelas dan konsistensi sehingga menyebabkan variasi yang besar dalam implementasinya di berbagai sekolah, menyebabkan kesenjangan dalam proses pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aulia dan juga Thalia. Thalia tadi bilang hanya berpusat kepada siswa, sementara Aulia tadi mengatakan hal yang lain ya. Kalau saya sendiri, kurikulum Merdeka itu memerlukan seperti semacam kolaborasi lah, atau bisa dibilang bahasanya itu berpartisipasi aktif dari berbagai stakeholder. Yang stakeholder itu kayak guru, orang tua, dan siswanya sendiri, kita juga komunitas lokal lainnya. Supaya tercipta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan dari semua pihak yang terlibat ini, sehingga memungkinkan kita bisa melaksanakan kurikulum dan mengevaluasi kurikulum yang lebih sesuai dan efektif lagi untuk para siswa kita dan untuk sekolah kita. Baik, sepertinya itu adalah akhir diskusi kita pada hari ini, tapi sebelum itu saya ingin menyimpulkan sedikit. Jadi, kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini ialah kurikulum Merdeka bertujuan untuk memberikan kebebasan yang lebih kepada sekolah dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan ideal dan perkembangan global. Kurikulum juga bertujuan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pendekatan pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih relevan dan juga berkelanjutan ataupun juga berkesinambungan. Baik. Sekian diskusi kita pada hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.